Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video selanjutnya eh, berhubungan dengan video sebelumnya, karena saya sudah menjelaskan poin-poin prinsip manajemen mutu, dan sekarang saya akan menjelaskan secara rinci dan saya breakdown. Baik, di sini masih menjelaskan manajemen mutu, yaitu prinsip-prinsip manajemen mutu untuk dosen mata kuliah yaitu Pak Haryanto Jaidulfar, ST, MT. Untuk prinsip manajemen mutu, jika dipisahkan dalam bahasa atau versi Indonesia dan Inggrisnya, yaitu yang saya akan paparkan sekarang, yaitu poin 2, 1 dan 2. Untuk poin 1 yaitu fokus pelanggan atau customer focus. Yang kedua yaitu poin kepemimpinan atau leadership. Untuk prinsip 1, fokus pelanggan, customer service, yaitu pelanggan secara umum diartikan orang yang membeli, menggunakan, dan sebagainya barang atau jasa secara tetap. Atau royalnya pelanggan akan dipengaruhi oleh mutu suatu proyek. Apa sih yang menggambarkan pelanggan? Hal-hal yang menggambarkan pelanggan yaitu orang atau pengunjung yang paling penting di kantor. Dan pelanggan tidak bergantung kepada kita, tetapi kitalah yang bergantung kepada dia. Poin ketiga yaitu pelanggan bukan pengganggu pekerjaan kita. Merekalah yang menjadi tujuan kita bekerja. Mereka tidak membuat kita bekerja dengan melayani mereka, tetapi mereka membuat kita bekerja dengan kesempatan yang diberikan kepada kita. Selanjutnya, pelanggan menentukan sukses atau tidaknya sebuah organisasi dan para pekerjanya. Yang terakhir, pelanggan adalah fokus dari seluruh effort atau prestasi kita dalam hubungan antara pelanggan dan pemasok, yaitu menjadi jembatan. Kita bisa dalam proses pemasok dan di saat kita sebagai pelanggan. Hal tersebut pastinya ada manfaatnya. Manfaat penerapan prinsip fokus pelanggan yaitu meningkatkan proses responsif atau cepat terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan. Untuk di masa depan, meningkatkan efektivitas sumber daya dengan efektif, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan, sudah pasti meningkatkan komunikasi antara organisasi dan pelanggan. Yang terakhir, mampu mengukur kemampuan kinerja dan kepuasan pelanggan dan menindaklanjuti hasilnya. Untuk prinsip selanjutnya, yaitu prinsip yang kedua, yaitu kepemimpinan atau leadership. Apa itu kepemimpinan atau leadership? Dalam prinsip ini, kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi secara pribadi dengan menggunakan komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsinya yaitu mendistribusi kewajiban bagi seluruh anggota organisasi, mengajak aktif anggota organisasi untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, meminta kontribusi aktif mereka dalam mengambil keputusan. Kepemimpinan ini atau leadership sangat penting. Karena apa?
Kepemimpinan adalah penggerak dan pengendalian kepentingan dalam suatu organisasi. Organisasi itu bisa disebut berhasil dari kecakapan kepemimpinan dalam memaksimalkan potensi sumber daya yang dimilikinya. Membangun visi yang jelas tentang masa depan organisasi, menentukan sasaran organisasi sesuai dengan kompetensi sumber daya manusia dalam tugas dan fungsi masing-masing. Karena itu, pemimpin bijak akan memperhatikan segala kebutuhan semua pihak dan berkepentingan termasuk pelanggan, pemilik, karyawan, atau pemasok, pemodal, masyarakat lokal, dan masyarakat secara keseluruhan, serta berupa penyediaan sumber daya yang diperlukan. Dengan mengarahkan program ini, menetapkan tujuan dan target yang dirumuskan secara smart. Dengan itu, saya kira saya dapat baik, terima kasih. Saya Ardi Maulana Sutanto dengan NPM 419221 Untuk prinsip-prinsip selanjutnya yaitu ketiga dan keempat di part selanjutnya.